Saudara sekalian, dari catatan kitab suci dan barangkali juga ditambah dengan pengalaman kita saat ini, barangkali bisa dikatakan bahwa penyakit kusta itu penyakit yang belum bisa diatasi 100% oleh dunia kesehatan. Kisah Naaman menunjukkan waktu itu. Dari Naaman sampai kepada zaman Yesus itu sudah berapa ratus atau mungkin ribu tahun. Dari zaman Yesus hingga sekarang hitungannya 2000 tahun. Dan sekarang ini pun kendati tidak sebanyak dulu, kita masih bisa menjumpai paling tidak jejak-jejak. Seperti di Tangerang itu ada rumah sakit Sitanala, seingat saya, itu rumah sakit yang dulu dikhususkan untuk para penderita kusta. Di Kei ada salah satu kampung yang dikhususkan juga untuk itu. Dan di Jawa Tengah di pantai utara sana itu juga ada, cuma saya tidak ingat kampungnya. Sekarang ini masih ada jejak-jejaknya. Dan itu mau mengatakan kepada kita betapa kusta itu memang penyakit yang luar biasa. Pada masanya, kusta membuat orang harus dikucilkan dari tengah masyarakat. Maka dibentuklah kampung orang-orang kusta. Itu situasi yang tidak enak, tidak nyaman, tidak dikehendaki oleh siapapun di antara kita. Kita yang semula bisa tertawa, bisa bermain bersama, tiba-tiba begitu ketempelan kusta langsung harus dikarantina. Kita saja yang belum lama mengalami pandemi, dikarantina di rumah sendiri atau di rumah khusus hanya sekitar 2 minggu, tapi juga ada yang 1 bulan saja, rasanya sudah seperti apa. Kita yang isolasi mandiri di rumah, yang biasa bertutur kata dengan tetangga, tiba-tiba harus ada di dalam rumah dan tetangga kita memberikan kresek isi makanan di handle pintu saja atau di pintu pagar saja rasanya wis ngelus dodo. Itu situasi yang paling akhir. Maka kita bisa membayangkan suasana hati mereka semua yang kena kusta. Maka di sini juga diberi catatan dalam kisah Lukas tadi. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Itu menunjukkan bahwa mereka memang tidak berani. Tidak berani nempel Yesus, tidak berani mendekat dengan kerumunan massa yang ada di sekitar Yesus. Mereka berdiri tinggal agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Kata-kata kasihanilah kami menunjukkan betapa teririsnya perasaan mereka itu. Maka Yesus pun mengatakan dari jauh, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dalam perjalanan itulah mereka
semuanya menjadi tahir, semuanya sembuh, semuanya normal. Peristiwa seperti ini bisa kita baca sebagai sebuah peristiwa Allah yang berbelas kasih, Allah yang memiliki hati, Allah yang mau mengangkat kembali orang-orang terbuang, orang-orang tersingkir itu tadi untuk bisa masuk kembali di tengah komunitas. Tuhan membuat mereka memiliki rasa percaya diri lagi. Tuhan mengubah tangisan, sayatan hati menjadi sebuah ungkapan kegembiraan. Saudara-saudara, itu yang dikerjakan Yesus, itu yang dikerjakan oleh Nabi Elisa terhadap Naaman. Kita saja kembali kepada pandemi itu tadi. Kita ingat saat-saat genting pandemi pada gelombang keberapa itu. Saat di mana obat saja susah, vitamin susah, oksigen susah, tempat susah. Tidak ada harapan apapun. Dan sekarang ini, tidak lama setelah itu, kita sudah bisa lagi merayakan Ekaristi. Bertemu dengan sanak saudara para sahabat yang sudah lama kita tidak ketemu. Suasana hati yang luar biasa. Perasaan gembira, perasaan syukur. Syukur bahwa kita boleh lagi, dapat lagi bersendauguru bersama dengan para sahabat. Perasaan menjadi bagian dari komunitas yang bergembira. Kemerdekaan bergerak, kemerdekaan bicara, kemerdekaan batin, itulah yang ingin digambarkan oleh teks singkat ini. Di dalam cerita disebutkan bahwa 10 orang yang disembuhkan. Tetapi yang kembali kepada Yesus hanya 1. Mungkinkah itu sengaja dimunculkan bukan sebagai sebuah cerita biasa, tetapi mau mengingatkan kita semua betapa kita sendiri untuk yang namanya bersyukur itu kemampuan kita untuk bersyukur barangkali kalau dibaca dari jumlah yang kusta tadi berarti kemampuan kita hanya 1/10. Hanya 1 dari 10 kan berarti hanya 10% saja. Begitukah pola hidup kita? Begitu banyak berkat, begitu banyak rahmat kita terima dari kemurahan hati Tuhan. Ternyata untuk bersyukur itu rasanya berat. Mungkinkah yang 9 tadi memiliki anggapan bahwa itu sudah sepantasnya? Mungkinkah mereka mengatakan itu hak mereka untuk disembuhkan? Itulah sebabnya mengapa Yesus bertanya seakan tidak percaya. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Saudara-saudara, pertanyaan Yesus itu menjadi sebuah teguran keras untuk kita semua. Mari kita berhitung mengenai berkat dan
karunia yang kita terima dari Tuhan melalui berbagai macam pintu, melalui pekerjaan, melalui para sahabat, melalui tetangga, apapunlah itu pintunya. Berapa waktu yang kita berikan untuk datang sujud kepada Tuhan, untuk bersyukur. Kita menjadi Katolik, dibaptis, boleh menerima komuni. Tetapi berapa orang di antara kita yang pada hari Minggu ingat untuk pergi ke gereja? Betapa banyak alasan bagi kita untuk untuk menghindar, untuk apapun itu, rasionalisasi. Saya kira itu poinnya. Poin kedua yang menarik adalah bahwa yang tahu bersyukur, yang bisa berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan, itu ternyata bukan orang yang menyatakan dirinya beriman, bukan orang pilihan Allah yaitu orang Israel, tetapi justru orang Samaria. Dan barangkali di dalam rangka menyampaikan pesan siapa yang tahu bersyukur itulah, sejak awal kisah tadi dicatat. Di dalam perjalanannya menuju Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Perbatasan Samaria dan Galilea. Ini bukan kata yang sembarangan dipilih oleh Lukas. Sejak awal sudah jelas sebenarnya arah dari pesan yang mau disampaikan. Saudara-saudara, kita seringkali berada di perbatasan seperti itu. Kita seringkali harus mengambil sebuah langkah, sebuah keputusan. Kita mau ke kanan atau ke kiri. Kita mau ke gereja atau bekerja. Kita bangun pagi atau ngolat-ngolat di tempat tidur sampai nanti lewat jamnya. Dengan alasan kan sekarang bisa misa online. Apakah itu sekarang menjadi pembenaran kita semua untuk menunjukkan bahwa memang kita tidak mau datang ke gereja, malas. Apapun alasannya bisa. Tetapi semakin jauh dari suasana yang normal, itu barangkali menjadi penyakit baru yang namanya paranoid. Saudara-saudara, orang yang tahu bersyukur itu adalah orang Samaria. Kita lihat di dalam pertama Injil Yohanes. Injil Yohanes bab 4 ayat 39. Di sana dicatat tentang seorang wanita Samaria yang berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub. Karena Yesus berani mengatakan bahwa wanita itu tadi memiliki sekian banyak pria, entah bagaimana cara menyimpannya. Tetapi Yesus mengetahui dengan pasti dan mengatakan dengan terus terang kepada wanita itu. Lalu wanita itu takjub. Dan kemudian kembali dengan nada keheranan, kembali dan bercerita kepada orang-orang sekampungnya di Samaria. Dan dia kemudian membawa banyak orang datang kepada Yesus. Mereka semua percaya kepada Yesus. Orang Samaria yang tidak terhormat katakanlah, tetapi sepertinya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pewarta. Karena kemudian banyak orang satu kampung datang kepada Yesus dan percaya, sehingga mereka juga mengatakan, sekarang kami percaya bukan karena kata-katamu, tetapi karena kami sendiri telah mengalaminya.
Kami sendiri telah berjumpa dengan dia, mendengarkan pengajarannya. Semuanya benar. Itu salah satu cerita yang menyebut tentang wanita Samaria. Kisah kedua kita temukan di dalam perumpamaan Yesus. Pada waktu ada orang Farisi datang kepada Yesus tentang siapa sesamanya. Dan Yesus memberikan kisah yang kita semua hafal. Kisah orang Lewi, imam, dan orang asing yang ada dalam perjalanan yang menjumpai satu peristiwa yang sama, yaitu korban perampokan. Dua orang lewat, hanya memperhatikan dari jauh dari seberang jalan bahwa ada orang tergeletak begitu. Tetapi orang asing ini di dalam ketergesa-gesaannya, di dalam acaranya sendiri, dia menyempatkan diri untuk bukan hanya menyapa tetapi ngopeni, merawat korban itu, membalut luka-lukanya dan kemudian menempatkan di sebuah penginapan karena waktu itu mungkin tidak ada rumah sakit. Dan kemudian dia mengatakan memberikan uang secukupnya untuk perawatan beberapa waktu. Dan dia mengatakan, saudara, tolong rawat saudaraku ini, kalau nanti ada kekurangannya aku akan melunasinya kemudian hari. Lalu Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang itu yang disebut sesama bagi orang yang sakit, bagi orang yang menderita korban perampokan? Dan jawabnya adalah orang yang menunjukkan belas kasih. Dan orang itu adalah orang Samaria. Dan hari ini Lukas 17 mencatat tentang orang Samaria yang bersujud syukur ke hadapan Yesus. Orang-orang Samaria yang dipersepsikan sebagai orang yang tidak mengenal Allah, tetapi justru dari merekalah kita semua harus belajar. Belajar memiliki belas kasih, belajar untuk mewartakan kabar gembira, belajar untuk bersyukur. Kalau kita bisa melakukan tiga hal itu tadi, Yesus juga pasti akan menyampaikan catatan kepada kita, meneguhkan hati kita. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman nampak di dalam ucapan syukur, iman nampak di dalam belas kasih, iman nampak di dalam semangat untuk mewartakan Injil. Mari kita teguhkan iman kita dengan syahadat para rasul. Aku percaya